never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez ikut memberikan komentar soal kepergian tim Pramac Racing dari Ducati di MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu menegaskan kepergian Pramac Racing dari Ducati tidak ada hubungannya dengan kepindahannya ke tim pabrikan. Merapatnya Marc Marquez ke Ducati Lenovo mulai MotoGP 2025 disusul efek domino secara tidak langsung bagi Ducati. Beberapa saat setelah pengumuman resmi, Ducati kehilangan 3 pembalap dan 1 tim satelit. Enea Bastianini akan bergabung dengan KTM Tech3, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi ke Aprilia Racing, serta Pramac Racing yang digandeng Yamaha. Semua kehilangan itu akan dirasakan Ducati mulai musim depan. Marquez disebut menjadi penyebab utama efek domino yang tercipta di Ducati ini. Bos Pramac Racing, Paolo Campinotti juga dikabarkan tidak senang dengan penandatanganan Marquez ke Ducati Lenovo. Sebab menurutnya, kehadiran Marquez membuat Ducati kehilangan filosofi sebagai tim yang selalu mendukung pembalap muda. Namun, Marc Marquez dengan tegas menyatakan dirinya tidak bersalah dalam situasi ini. Saya tidak merasa bersalah tentang kepergian Pramac dari Ducati, karena saya tidak melakukan apapun, tegas Marquez. Sebagai pembalap, Marc Marquez justru menginginkan Pramac Racing bertahan karena bisa menguntungkan Ducati. Namun, dia juga menganggap kepergian ini baik untuk membuat ajang MotoGP semakin kompetitif. Memang benar bahwa sebagai pembalap Ducati, saya ingin mereka melanjutkan, karena akan ada 2 motor lagi di trek, lebih banyak informasi, dan ini adalah tim penting di Ducati. Sebagai penggemar MotoGP, saya pikir ini kabar baik, ujar Marquez. Di satu sisi, kalau bicara soal kepentingan pribadi, saya lebih suka 2 Ducati lagi di lintasan, tetapi sebagai seorang penggemar, itu adalah langkah yang wajar, bahwa salah satu tim Ducati akan memilih Yamaha, agar kejuaraan memiliki 4 motor Jepang, 2 motor Italia lebih sedikit di lintasan, tukasnya. Di sisi lain, pabrikan Ducati tahu persis memilih Marc Marquez memunculkan risiko. Apalagi Ducati pun sebenarnya sayang sekali dengan Jorge Martin. Sementara itu, Sporting Director sekaligus pelatih balap Prima Pramac Racing, Fonsi Nieto, menyatakan skuadnya akan terus mendukung Jorge Martin dalam memperebutkan gelar dunia MotoGP 2025. Menurutnya, Martin dan timnya sudah saling menyemangati usai tergeser dari puncak klasemen pembalap. Sejak awal musim, Martin terus memimpin klasemen berkat performa dan hasil menterengnya. Namun, tak dimungkiri bahwa rider Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, terus mengintai di belakangnya. Martin pun lengser dari puncak klasemen usai gagal finish dalam Grand Prix Jerman. Padahal, kala itu Martin memimpin balapan begitu jauh, bahkan menang terasa bakal mudah dilakukan. Sayang, ia jatuh di tikungan pertama ketika balapan menyisakan 2 lap. Bagnaia pun berhasil merebut kemenangan dan naik ke puncak klasemen dengan keunggulan 10 poin atas Martin. Nieto menyatakan bahwa Martin harus tetap menegakkan kepala, apalagi musim ini masih menyisakan 11 seri. Ia yakin, Martinator, harus kembali mencari motivasi usai kegagalan di Jerman, dan memintanya tampil lebih tangguh di sisa musim. Kami terus memberinya semangat. Yang harus ia lakukan adalah seperti ini, bangkit, berkendara, bertarung, dan selanjutnya tampil lebih kuat jika memungkinkan. Masih banyak balapan tersisa. Saya selalu bilang, Jorge adalah kekuatan kami. Ia sudah menyemangati tim, ujarnya. Keponakan mendiang 13 kali juara dunia, Angel Nieto, ini juga menyebut Martin dan Pramac sudah fokus menghadapi MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone pada 2 hingga 4 Agustus 2024. Menurut Nieto, Silverstone merupakan salah satu trek favorit Martin, sehingga ada kans baginya meraih hasil baik. Kami akan bekerja keras demi mencapai Silverstone dan memperebutkan kemenangan. Itu sirkuit yang dia suka. Namun, tak seorang pun berkata ini bakal mudah. Tutur Nieto.
Mantan bos Valentino Rossi, Lin Jarvis, menasihati Ducati karena pada tahun 2025 mereka akan memiliki dua juara dan rival hebat di kotak yang sama. Lin Jarvis tahu bagaimana rasanya memiliki dua juara di kotak yang sama. Dia maha official dan dengan keputusan menempatkan tembok di dalam kotak yang sama, ada Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Terjadi persaingan maksimal antara pilot Italia dan pilot Spanyol saat itu. Fakta ini sangat mengejutkan sehingga Lin Jarvis yakin dia harus memberi saran kepada Ducati karena dua legenda MotoGP dan rivalnya saat ini akan duduk bersama di kotak yang sama. Pada tahun 2025, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di official Ducati. Direktur Umum Yamaha yang terkenal itu mengenang kepada media, TNT Sports, kerja kerasnya menyeimbangkan kebutuhan Rossi dan Lorenzo, saat keduanya membalap dengan merek Jepang. Kata-kata pertama Jarvis mengenai masalah ini adalah sebagai berikut, ada banyak orang yang sangat menuntut, banyak ego besar di kejuaraan ini. Namun Anda memerlukannya untuk menjadi juara dunia. Itulah kenyataannya. Lin Jarvis menjelaskan tentang pembagian kotak Yamaha, momen tersulit adalah saat Vail dan Jorge bersama-sama, dan pembagian kotak. Namun pada akhirnya itu adalah waktu kemenangan kami yang paling banyak. Kami memenangkan beberapa Triple Crown. Pada akhirnya, saya akan selalu memilih dua pembalap yang menuntut daripada dua pembalap yang mudah. Bagi Yamaha, tahun-tahun kuncinya adalah tahun 2008, 2009 dan 2010, ketika Yamaha memenangkan gelar kejuaraan MotoGP selama 3 tahun berturut-turut bersama para pebalapnya. Pertama Valentino Rossi 2 tahun berturut-turut, 2008 dan 2009, dan kemudian Lorenzo, pada tahun 2010. Pembalap asal Mallorca, di 2015, kembali meraih gelar juara dengan brand Jepang. Lin Jarvis tidak bisa berkata banyak kepada Ducati, namun ia menyarankan Ducati untuk selalu memiliki pembalap yang menuntut. Sementara itu, pembalap resmi Ducati, Pecco Bagnaia, menganalisis masa depan tinju dengan kedatangan Marc Marquez pada tahun 2025 dan memberikan pendapatnya. Usai Grand Prix terakhir di Jerman, tepat sebelum jeda, Pecco Bagnaia memberikan rekor baru kepada Ducati, menjadi pebalap Ducati dengan kemenangan terbanyak, sehingga mengungguli Casey Stoner. Di area pers dan di depan mikrofon ia menganalisis kedatangan calon rekan tinju, Marc Marquez, pada tahun 2025. Dia berbicara tentang rekornya bersama Ducati dan berbicara tentang sepeda motor mereknya. Pers mungkin memaksa kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi musim depan, terutama ketika pemain sudah diketahui. Itulah sebabnya mereka bertanya kepada Pecco apa yang menurutnya akan berkontribusi pada Ducati dan inilah jawabannya. Marc Marquez akan berkontribusi pengalaman Anda dan akan menjadi penting dalam pengembangan. Kalau saya jujur, saya tidak terlalu peduli, saya bekerja untuk diri saya sendiri dan dengan tim saya, siapapun partner saya baik-baik saja.